البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wala syakka annaha min hikmatillahi taala wa rahmatih, dan tiada keraguan bahwasanya hudud, hukum-hukum fisikal secara syariat itu termasuk dari hikmah Allah taala dan rahmatnya. Ini pun sebenarnya orang kafir tahu, walaupun mereka mengkritik, memburuk-burukkan, mereka sendiri tahu bahwasanya hukum fisikal itu wajib ada. Kalau tidak, untuk apa mereka membuat undang-undang yang sampai menghukum orang ini dan itu? Berarti memang mereka sendiri tahu, orang tidak semua mendengar ucapan, tidak semua orang itu mendengar nasihat, tidak semua orang-orang itu istilahnya apa? Yaitu boleh dicegah dengan suatu kitab suci. Ada jenis-jenis orang yang perlu diberi hukuman yang lebih berat, hukuman fisikal atau penjara atau ya semacam itu, sebat, atau hukuman maliyah, yaitu dengan gharamah, ada denda, ada pembayaran harta dan seterusnya. Mereka sendiri tahu, dan tidak ada yang lebih tahu tentang hukuman atau perbaikan untuk manusia kecuali penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Dan ini rahmat Allah Ta'ala untuk mencegah orang-orang berbuat lebih jahat, lebih buruk dan seterusnya. Baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Jangankan kriminal pada orang lain, jinayah pada orang lain, sekedar buang sampah sembarangan aja di beberapa negara kufar, mereka menuntut pembayaran yang tinggi, denda. Jadi mereka sendiri tahu kalau akal mereka pakai bahwasanya banyak orang yang sekedar diberi ucapan, diberi nasihat itu tidak mau taat, sehingga perlu dikasih hukuman yang jelas. Tapi anehnya mereka mengkritik hukuman yang datang dari Allah, padahal Allah yang lebih tahu apa yang layak untuk melindungi dunia, melindungi bumi, melindungi sesama umat manusia dari jinayah pihak yang lain. Ala anna syari'ar rahimah hina syara'al hudud. Hanya saja si pembuat syariat yang maha penyayang itu, tatkala dia mensyariatkan hukum-hukum fisikal, sabaqat rahmatuhu fiha iqabah. Di dalam hudud tadi, rahmatnya tetap akan mendahului hukumannya. Ya, mendahului kemurkaannya, mengalahkan kemurkaannya. Makanya hukum hudud itu boleh ditolak dengan apa? Syubhat, yaitu kerancuan, sebagaimana dalam hadis yang hasan dan menjadi kesepakatan para ulama, idra'ul hududa bisyubhat. Tolaklah hukum-hukum fisikal dengan kerancuan. Yaitu maksudnya bagaimana? Yaitu kalau seseorang dohirnya berat terkena hukum fisikal, akan tetapi dia memberikan suatu udzur. Oh, ini saya terpaksa, saya kelaparan, maka jangan dipotong talinya, dan memang tak boleh. Dan itu yang dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu dihapuskannya hudud pada tahun-tahun kelaparan. Ada hukuman cara yang lain, mungkin apa, disuruh kerja sosial sekian jam kah, atau sekedar masuk penjara karena dia kelaparan, kasihan, terpaksa dia. Demikian pula yang nampak perempuan itu bunting, oh jangan-jangan ini berzina, tapi dia menyatakan saya dirogol orang, dipaksa orang, seperti ini jangan dihukum. Dan seterusnya. Ada udzur. Allah Ta'ala maha penyayang, kemurkaannya mengalahkan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, dan seterusnya. Demikian pula Allah Ta'ala telah menyatakan apa? Min qabli an taqdiru alaihim fa innallaha ghafurur rahim, yaitu orang-orang illa ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian wahai para penguasa menguasai atau menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu sebelum peristiwanya, sebelum case-nya itu, kasusnya itu sampai ke penguasa, orangnya ternyata bertaubat, maka diampuni. Tidak kemudian tetap dipaksa untuk dihukum padahal dia sudah bertaubat sebelum ditangkap. Adapun setelah ditangkap dia bertaubat, maka dosanya dihapus insya Allah oleh Allah Ta'ala, tapi hukum tetap berlaku karena sudah sampai ke penguasa. Jadi tetap ada banyak sisi-sisi rahmat dan belas kasihan.
Kemudian fa'afa anis shighar. Allah memaafkan jinayah dari anak kecil. Tapi tidak seperti yang di Korea itu yang pemaafannya itu berlebihan. Sampai-sampai anak yang mendekati balik tapi belum balik karena sudah melihat tontonan yang jahat-jahat akhirnya merogol orang lain atau membunuh orang lain, tidak dihukum sama sekali misalkan, atau hukumannya terlalu ringan, akhirnya anaknya jadi jahat, membuat kejahatan berikutnya, berlindung di balik istilah ini di bawah umur, ini bodoh sangat dari orang kufar itu. Tetap hukuman itu ada, tetapi tidak seperti hukuman orang dewasa. Hukuman itu ada karena tujuan hukuman adalah nakal, yaitu untuk mencegah jangan sampai dia atau orang lain berbuat yang semacam itu. Dia berbuat lagi, jangan sampai. Atau orang lain yang berbuat, jangan sampai. Bukan malah hukuman terlalu ringan, akhirnya dia buat lagi, bukan itu. Dengan alasan, oh ini pasti bawah umur. Iya bawah umur, tapi ada nyawa yang hilang gara-gara dia. Maka tetap ada hukuman, tapi tidak seperti hukuman orang dewasa. Maka yang dilakukan oleh sebagian pemerintah muslimin berijtihad, ada penjara juvenile atau apa istilahnya itu, penjara untuk yang di bawah umur itu baik. Tidak seperti penjara dewasa, tapi juga tidak dibebaskan sesuka hatinya. Sekarang anak kecil pun pandai berbuat jinayah karena tontonannya yang buruk atau melihat lingkungan yang buruk, akhirnya pandai mencuri, pandai merompak. Di banyak tempat seperti itu. Bahkan di Yaman yang sering membawa senjata untuk menyerang muslimin dan menyerang tentara siapa? Anak-anak kecil. Naudzubillah. Yang di Sa'dah, bahkan yang di Sorna, yang membuat letupan, membunuh banyak tentara siapa? Anak kecil. Karena sudah dididik macam itu oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, kalau tidak ada hukuman sama sekali untuk anak kecil yang sudah berakal macam itu, ini akan timbul kerusakan berikutnya nanti. Makanya hukuman ada, pemaafan ada, tetapi bukan secara total. Lihat, anak ini bagaimana, dia sekedar yang belum berakal atau sudah berakal dan ada potensi jadi psikopat atau apa, perlu dilihat baik-baik. Wa dzahibil uqul. Demikian pula Allah memaafkan orang-orang yang akalnya hilang, yaitu orang gila. Orang gila merokok gimana? Dia tidak dihukum rajam, namanya tak ada akal. Tetapi wajib dia itu diikat atau dirantai atau dipenjarakan atau penjara atau ditahan. Al-muhim jangan sampai dia berbuat lagi, karena walaupun tak ada akal dia punya syahwat, nanti boleh menyerang wanita lain lagi nanti. Alhamdulillah ada. Tetap apa? Bukan perkaranya jadi kosong-kosong, tetap ada hukuman, tetapi hukuman yang tidak seperti orang yang berakal. Ya hukumannya ya ditahan, jangan sampai dia berbuat macam itu lagi. Demikian pula anak-anak kecil, walaupun dia anak kecil sudah tadi ya. Demikian pula orang yang minum khamar. Bagaimana kalau orang minum khamar itu dia membunuh? Nah, dia tidak dihukum bunuh karena waktu itu akalnya hilang. Tetapi kata Syekhul Islam, dia tetap kena sebat 80 kali kah atau 40 kali sesuai dengan ijtihad penguasa. Kalau minum khamar sengaja, bukan dipaksa orang minum, itu lain lagi, namanya dipaksa. Jadi pembunuhannya dimaafkan karena dia sendiri dalam keadaan tidak berakal. Tetapi masalah minum khamrnya, nah dia kena di situ. Tapi walaupun dia tidak dihukum mati karena membunuh, tetap apa? Tetap dia diwajibkan membayarkan 100 ekor unta. Jadi ada hukuman dari sisi yang lain. Walladzina fa'aluha li jahlin bihaqiqatiha. Demikian pula Allah memaafkan orang-orang yang melakukan jinayah tadi karena dia tidak tahu hakikatnya, tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahwasanya ini riba, seperti itu dimaafkan. Karena dia tidak tahu, atau tidak tahu bahwasanya ini termasuk judi, maka dimaafkan. Atau tidak tahu bahwasanya misalkan apa ya, bahwasanya yang seperti ini termasuk pencurian, maka dia dimaafkan. Tangannya tidak dipotong, tapi ya wajib kembalikan barang yang dia ambil tadi. Adapun kalau ya saya tahu ini pencurian, tapi saya tak tahu hukumannya potong tangan, tetap dipotong. Kenapa? Hakikatnya dia tahu ini maksiat, tapi dia tetap sengaja. Nah, salah sendiri, tidak belajar lebih lanjut. Tapi dia sudah tahu ini haram, masih dilanjutkan, maka tetap dia terkena hukuman. Sebagaimana orang yang minum khamar, saya tahu itu khamar haram, tapi saya tak tahu hukumannya sebat, tetap dia kena sebat, karena dia memang sengaja melanggar hukum Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini beliau mengatakan
li jahlin bi haqiqatiha, bukan jahil semata tapi dia tak tahu hakikat masalah ini, bahwasanya ini adalah jinayah. Yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau ada kerugian dari pihak lain, tetap wajib memikul kerugian itu, menanggung, mengganti rugi. Wa sa'aba aidan subutaha, dan juga Allah Ta'ala mempersulit kepastiannya. Ya, ini bagian dari rahmat. Tak boleh satu orang mengatakan fulan berzina, langsung sudah si fulan dirajam atau sebat 100 kali karena berzina. Tidak, wajib ada saksi sampai 4 kalau perkara seperti itu. Baik, atau pencurian mungkin, yaitu saksinya harus 2 misalkan, atau 1 tetapi dengan kekuatan yang sangat kuat persaksian atau buktinya. Jadi dipersulit. Seperti yang disebutkan di awal-awal tadi, kaidah apa itu? Idra'ul hudud bi syubuhat. Tolaklah hukum fisikal dengan syubuhat. Kalau memang ada kerancuan, tak boleh hakim kemudian menimpakan hukuman karena masih ada kerancuan. Oh, ini bukti memang tidak jelas, masih ada kemungkinan begini. Bukan dengan niat memang ingin melindungi penzina ya, bukti kuat pun dikatakan masih belum jelas. Bukan itu lain lagi masalah. Tapi intinya adalah tidak semata-mata tuduhan atau bukti yang lemah langsung hukum ditegakkan. Masih ada proses yang untuk menguatkan bukti atau tuduhan tadi. Masih harus ada penguatan sampai memang kuat. Kalau kuat tak boleh orang lari-lari dari hukum tadi. Fashtarata fi zina arba'ata rijalin udul. Maka Allah mensyaratkan di dalam masalah tuduhan perzinaan itu 4 lelaki yang adil. Bukan sembarang saksi, tapi saksi yang secara umum agamanya baik. Walaupun tidak sebaik zaman salaf tak mengapa, tapi yang penting secara umum orangnya baik, bukan jenis orang bermudah-mudah menuduh atau menuduh dengan semata-mata perasaan dan atau yang semacam itu. Yashhaduna bisarihin wuku az-zina wuku al-fahisyah. Dia bersaksi dengan jelas akan terjadinya kekejian tadi. Bukan oh iya memang dia berzina. Kok belakangnya masih ragu, tak boleh. Harus jelas. Au iktirafan minaz-zani bila ikrah. Atau pengakuan dari si pezina tanpa ada paksaan. Kalau ada paksaan, lihat, jangan-jangan dia mengakui itu karena dipaksa-paksa, disiksa baru akhirnya mengakui. Ini tak sah. Kecuali kalau pas kita diancam sedikit, oh ya boleh, oh ya memang saya begini. Itu paksaan boleh diterima kalau macam itu. Sekitar paksaan main-main, tahu-tahu orangnya memang mengaku. Yang penting hakimnya melihat korina memang ini kuat tuduhannya dan buktinya sudah kuat atau pengakuannya memang sudah kuat. Wa baqa'an minhu ala tirafih hatta yuqama alaihil had. Dan kekalnya si penjinayah tadi di atas pengakuan dia sehingga ditegakkan had pada dirinya. Adapun kalau ketika hendak dirajam dia bilang, oh saya menarik pengakuan, maka tidak boleh dilanjutkan sebagaimana cerita Ma'is bin Malik. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak menahan diri kalian tatkala dia menarik pengakuan atau dia lari dari lemparan batu itu. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu Allah Ta'ala Maha Penyayang dan mempersulit, bukan persulit buruk-buruk, tapi maksudnya had itu sangat tidak dipermudah sampai bayinah jelas. Atau kalau tak ada bayinah, orangnya memang mengakui dan tidak menarik kembali, tidak mencabut kembali pengakuan. Kalau memang dia berzina tapi ternyata dia mencabut pengakuan, kalaupun dia selamat dari hukum dunia, dia tak akan selamat dari hukum akhirat kalau tidak bertobat. Jangan khawatir. Wa fis sariqah, dalam masalah pencurian, la qata'a illa bisukutit tan. Tidak ada pemotongan tangan kecuali dengan kepastian yang lengkap. Iya, bukan orang yang bersaksi ternyata masih ragu-ragu, atau orang yang bersaksi itu matanya rabun, tak pakai spek mata lagi misalkan, tak jelas. Terkadang orang nampak mirip ternyata orangnya lain misalkan, atau pencurinya pakai topeng yang mirip. Apalagi zaman sekarang memang naudzubillah susah. Tapi kalau memang terbukti bayinahnya jelas, tidak layak untuk dicari-cari takwilnya, maka hukum tetap harus ditegakkan. Cuma memang syariat itu penyayang, tidak bermudah-mudah menimpakan hukuman.
wantifa'an li syubhah illa disebut wantifa'in li syubhah, dan hilangnya kerancuan. Sudah tak ada kerancuan, tak ada alasan untuk dicari-cari udzur, ya sudah hukum ditegakkan. Wa tamamin li syurutil qata', dengan apa? Kelengkapan syarat-syarat pemotongan tangan. Ila ghairi dzalika mimma huwa madhkurun fi babih, sampai pada syarat-syarat yang lain yang disebutkan di dalam bab itu. Wa amara bidar'il hududi bisyubuhat, dan Allah melalui Rasulnya memerintahkan untuk menolak, menghilangkan hudud tadi terhadap seseorang dengan adanya syubhat, adanya kerancuan. Selama tidak jelas, maka tak boleh orang itu tahu-tahu dijadikan sebagai kambing hitam agar polis tidak dipermalukan oleh orang. Ini sudah sebulan tak ada yang dihukum, ini macam mana? Akhirnya cari kambing hitam sesuka hatinya. Naudzubillah, itu dosa besar nanti. Justru kalau tidak jelas memang apa? Polis katakan memang bayinya tidak jelas. Kalian mau apa? Wahai para netizen, bayinya tidak jelas. Misalkan, oh iya, jangan malah tahu-tahu cari kambing hitam, orang tak bersalah malah kena. Itu tak boleh. Kullu hadza litakuna taubatul abdi bainahu wa baina nafsih. Ini semua dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu hukum itu tidak mudah-mudah dijatuhkan, agar perkara tadi menjadi taubat dari antara si hamba dengan dirinya sendiri, yaitu tidak sampai dilihat orang dan seterusnya, yaitu diberi kesempatan untuk bertaubat. Baik, tidak bermudah-mudah untuk tangan dipotong atau nyawa itu dihilangkan. Nah, dia diberi kesempatan untuk bertaubat, masih ada kesempatan hidup, badan masih utuh, taubat. Tapi kalau sudah bayinah jelas, sudah sampai ke hakim, tak ada alasan untuk undang-undang Allah itu kemudian disingkirkan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.